Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai strategi pengembangan model agroforestry dalam revitalisasi dan pengelolaan lahan terdegradasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mada Manasya Putri dengan NIM 007. Perkenalkan, saya Mauza Yunus Faziani dengan NIM 008. Saya Sarah Widari dengan NIM 039. Saya Efika Ermasari dengan NIM 088. Saya Dara Putri Andini dengan NIM 104. Saya Nabila Safarullah dengan NIM 132. Saya Nafisa Tinas Pinamida dengan NIM 154. Baik, untuk selanjutnya akan dilakukan pemaparan materi secara langsung. Sebelum berlanjut ke materi, terdapat latar belakang dari topik yang kami bahas, yaitu upaya konservasi lahan pertanian sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan mengembalikan lahan kritis ke kondisi yang lebih produktif. Untuk itu, diperlukan rehabilitasi lahan yang dapat memberikan output produksi yang optimal dan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan seperti sistem agroforestry. Sistem agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman berkayu seperti hutan dengan tanaman pertanian, termasuk tanaman perkebunan, buah-buahan, dan tanaman pangan, serta tanaman pakan. Pendekatan ini dilakukan secara bersamaan atau secara bergiliran, sehingga menciptakan interaksi ekologis dan ekonomis antara berbagai komponen yang terlibat. Metode agroforestry yang dapat diterapkan di lahan terdegradasi yaitu agrosilvicultur, agrosilvopastura, silvopastura, agrosilvofishery, dan agroforestry apiculture. Nah, agrosilvicultur itu merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan antara lahan kehutanan dengan tanaman pertanian. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk memanfaatkan lahan secara optimal dan meningkatkan hasil produksi melalui diversifikasi produksi. Contoh dari agrosilvicultur yaitu penanaman jagung atau padi gogo di antara pohon jati atau sengon. Yang kedua itu ada silvopastura. Silvopastura merupakan sistem kombinasi antara pertanaman kehutanan dengan peternakan. Nah, pohon-pohon ini menyediakan pakan untuk peternakan, terus tempat berteduh dan perlindungan dari erosi, sementara ternak memberikan nilai ekonomi tambahan. Contohnya itu apa? Contohnya adalah pohon akasia atau gamau ditanam di lahan penggembalaan sapi atau kambing. Selanjutnya itu ada agrosilvopastura. Agrosilvopastura itu adalah sistem integrasi tanaman pertanian, tanaman kehutanan, dan peternakan dalam satu lahan untuk memaksimalkan atau memanfaatkan lahan sekaligus meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Contoh dari agrosilvopastura yaitu penanaman singkong di bawah pohon mahoni dengan kambing atau domba digembalakan di lahan yang sama. Ketiga sistem ini merupakan bagian dari agroforestry yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Model agroforestry untuk lahan terdegradasi selanjutnya yaitu ada agrosilvofishery. Nah, agrosilvofishery ini merupakan konsep agroforestry yang diperkaya dengan budidaya perikanan. Nah, selama perkembangannya, agrosilvofishery ini lebih sesuai untuk kawasan yang mudah mendapatkan air. Di Indonesia, kawasan yang cocok untuk agrosilvofishery ini contohnya adalah Indonesia bagian barat. Nah, agrosilvofishery ini dapat berupa ikan rawa seperti ikan toman, kemudian juga ikan gabus, ikan sepat, dan ikan betok. Untuk model selanjutnya yaitu ada agroforestry apicultur. Nah, agroforestry apicultur ini merujuk pada praktik pengelolaan lahan yang menggabungkan praktik kehutanan, kemudian juga praktik perkebunan, dan pemeliharaan lebah madu atau apikultur dalam satu sistem. Nah, tujuan dari sistem ini yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan pohon sebagai sumber pakan dari lebah madu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis komoditas agroforestry pada tanah terdegradasi. Agroforestry memiliki beberapa ciri khas dibandingkan dengan sistem penanaman yang lain, yaitu dengan adanya interaksi kuat antara komponen pepohonan dan bukan pepohonan, integrasi dua atau lebih jenis tanaman, dan memberikan dua atau lebih hasil dari penggunaan sistem agroforestry. Contoh dari tanaman agroforestry di lahan terdegradasi yaitu tanaman gaharu. Tanaman gaharu ini biasanya tumbuh di Kalimantan dengan jenis Aquilaria malasensis, baik yang berasal dari alam maupun yang dibudidayakan.
gaharu dapat dibudidayakan dalam sistem pertanian campuran seperti dengan tanaman buah-buahan, kelapa sawit, dan tanaman sepusi lainnya. Komoditas yang selanjutnya adalah lada, tanaman yang kini mulai berkembang pesat dan memiliki prospek yang cerah. Kemudian, tanaman ini juga cocok untuk ditanami setelah menggantikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit, terutama di Kabupaten Berau. Lada merupakan tanaman yang secara teknis cocok untuk ditanam di lahan kering yang telah terdegradasi. Kemudian, model agroforestry yang disarankan untuk dikembangkan adalah model agroforestry yang berbasis pada tanaman gaharu dan lada, yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat kemiringan tanah. Lada telah banyak ditanam secara monokultur dan terbukti menguntungkan selain kelapa sawit. Dalam penerapan agroforestry dalam lahan terdegradasi memiliki beberapa tantangan. Kementerian Pertanian mendefinisikan lahan terdegradasi sebagai penurunan kemampuan tanah, baik saat ini maupun di masa depan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang ditandai dengan penurunan kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mendefinisikan lahan terdegradasi sebagai lahan yang tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, baik sebagai media produksi maupun sebagai media pengelolaan air. Faktor pembatas utama pada lahan terdegradasi ini itu meliputi drainase yang terhambat dan KTK tanah yang rendah. Kemudian kemasaman tanah bervariasi dari agak masam hingga masam, kemudian sampai netral. Faktor-faktor pembatas ini berdampak pada terbatasnya jenis tanaman yang dapat dikembangkan pada area tersebut. Pada lahan kering dengan kemiringan yang curam, pilihan komoditas menjadi lebih terbatas. Kemudian, kombinasi dari berbagai jenis tanaman yang sesuai secara teknis dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Baik, dari pembahasan yang sudah kami paparkan tadi, dapat disimpulkan terkait model agroforestry pada lahan terdegradasi, yaitu terdapat berbagai model agroforestry untuk rehabilitasi lahan terdegradasi seperti agrosilvicultur, silvopastura, pastura, silvofishery, dan apiculture yang disesuaikan dengan jenis tanah dan topografi. Kemudian, kombinasi tanaman gaharu dan lada merupakan salah satu jenis tanaman yang cocok untuk agroforestry yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat tumbuh di berbagai kemiringan tanah. Kemudian, tantangan dalam penerapan agroforestry termasuk terbatasnya pilihan komoditas akibat kemiringan lahan, dan juga kemasaman tanah dan rendahnya nilai KTK. Dan kelebihan agroforestry adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Sementara kekurangan utamanya adalah kurangnya pengetahuan petani tentang interaksi pohon dengan tanaman yang lain.